Lelaki itu bernama Tuan Herman Melemah. Aku tidak tahu, tidak ingat berapa lama bukit daging itu bersamaku karena aku tidak sadarkan diri. Aku pingsan, tapi ketika aku siuman, aku menyadari bukan lagi Sanikem yang dulu. Aku telah menjadi Nyai yang sesungguhnya. Dan nama Sanikem hilang untuk selama-lamanya. Satu tahun lamanya aku tinggal di rumah kuasa Tuan Herman Melemah. Tidak pernah keluar, tidak pernah diajak jalan-jalan atau bertemu dengan tamu-tamu. Untuk apa? Aku pun tidak mau. Aku malu terhadap dunia. Pernah beberapa kali ayahku dan ibuku datang ke rumah. Aku menolak menemuinya. Ibuku, dia tidak mampu mempertahankan, maka dia tidak layak menjadi ibu. Bapakku, dia sudah menjualku seperti anak kuda, maka dia tidak pantas menjadi bapakku. Selesai sudah urusanku dengan mereka. Anggap saja, aku ini seperti telur yang jatuh dari petarangan, pecah. Bukan telur yang salah. Kemudian Annelies lahir 4 tahun setelah Robert lahir. Pelan-pelan hidup bersama Tuan, aku bisa merasakan kasih sayangnya. Ternyata Tuan baik orangnya. Aku diajari banyak sekali hal. Membaca, menulis, belajar bahasa Belanda, bahkan aku diwajibkan menyelesaikan buku-buku yang tebal. Aku harus hafal dan menceritakan seluruh isi dari buku-buku itu. Kalian tahu, yang mengajari aku berdandan adalah Tuan. Kata Tuan, pakaian kusut dan berantakan itu cerminan dari perusahaan yang tidak dapat dipercaya. Maka aku pun melakukan apa yang dia inginkan, menjadi Nyai sebaik-baiknya. Pernah aku bertanya pada Tuan, apakah aku sudah seperti wanita Eropa? Tuan menjawab, kau tidak perlu seperti wanita Eropa, karena kau di atas rata-rata. Bangga hatiku. Luar biasa bahagia. Pada saat itu sampai aku berpikir, kalau saja umurku pendek, aku ingin mati di tangannya. Tapi kebahagiaan kami terguncang ketika kami mendatangi pengadilan, karena Tuan menginginkan agar anak-anak kami diakui secara sah. Tapi ternyata pengadilan menolaknya. Lalu Tuan pun mendatangi pendeta agar anak-anak kami dibaptis. Tapi ternyata kata pendeta boleh asal kami kawini catatan sipil. Nah, semenjak itu, setiap saat, setiap waktu aku meminta kepada Tuan agar kami secepatnya kawini catatan sipil. Tapi ternyata Tuan yang lebih banyak diam akhir-akhir itu tiba-tiba marah. Marah untuk pertama kali semenjak aku mengenalnya. Aku jadi tidak berani. Aku diam. Akhirnya aku harus bisa menerima.
hidupku, tidak akan ada orang yang memanggilku Buffalo. Karena panggilan Nyai akan terus mengikuti seumur hidup. Kemudian goncangan yang kedua datang. Dan kali ini tidak tersembuhkan. Suatu hari, kami kedatangan tamu. Seorang laki-laki, masih muda, wajahnya tidak bersahabat. Dia ingin menemui suamiku. Dari gelagat yang mencurigakan, akhirnya aku menguping pembicaraan mereka. Tamu itu ternyata adalah anak dari istri sahnya Tuan Herman Melemah yang ada di Belanda. Dia bernama Insinyur Maurits Melemah. Aku tahu sekarang mengapa Tuan tidak pernah mengabulkan segala keinginanku untuk menikah di catatan sipil. Dikarenakan dia masih memiliki istri yang sah di Belanda. Tapi yang lebih gila lagi, ternyata dia sudah memata-matai keadaan rumah tanggaku. Dia mengetahui seluruh kekayaan Buitenzorg. Dan yang lebih membuat aku marah, dia menanyakan bagaimana hubungan Tuan dengan aku. Dan ketika menyebut namaku, aku masuk di antara mereka. Aku tidak terima, aku usir dia. Pergi! Dia tidak peduli. Dia tidak mengindahkan kata-kataku. Aku lihat Tuan, dia terpuruk. Aku bilang, Tuan, untuk apa kau ajarkan seluruh pendidikan Eropa kepadaku? Untuk apa kau beri ilmu sebanyak-banyaknya untukku? Untuk apa engkau kutinggikan setinggi langit, tapi ternyata membela dirimu pun sendiri engkau tak mampu? Dia hanya diam, memandang keluar. Dia berjalan dan pergi terus menyebut nama anaknya. Aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya terus menangisi hatiku yang begitu sakit. 4 hari lamanya aku di dalam kamar. Sampai akhirnya hari ke-7 aku keluar. Aku datangi sekolah anakku Annelies, aku keluarkan dia dari sekolah. Dan hari ke-7, Tuan pulang. Dia sudah berganti pakaian rapi. Wajahnya pucat, tapi rambutnya tersisir rapi. Dia naik loteng. 4 jam kemudian dia turun lagi. Papa menatap kita dan dia pergi begitu saja. Aku melarang anak-anakku untuk mencari di mana bapaknya, karena aku tahu di mana dia bersarang. Semua aku lewati, tak apa, tapi hanya satu yang sampai detik ini tidak bisa aku memaafkan diriku sendiri adalah aku mengeluarkan anakku dari sekolah. Aku paksa Annelies bekerja sedari dia muda. Dia tidak aku izinkan untuk berteman atau bergaul dengan siapapun. Karena aku tidak mau ada satupun saksi yang melihat bobroknya rumah tanggaku. Annelies selalu bersedih. Sampai suatu hari, aku mendengar dia menyebut namaku, memanggil-manggil dengan gembira. Dia memperkenalkan seorang tamu. Pelajar hakikat, anak pribumi, tampan dan pandai luar biasa.
Pemuda itu bernama Mingke. Dari pertama kali aku berkenalan dengannya, aku terkesan. Maka setelah pertemuan itu aku mengiriminya surat agar dia mau tinggal bersama kami. Untungnya dia mau. Bahkan aku membiarkan ketika mereka tidur di dalam satu kamar. Bukan apa. Aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan Annelies. Sampai suatu hari, ada kabar datang. Suamiku Tuan Malema meninggal. Dia meninggal di tempat di mana 5 tahun dia bersarang. Di tempat pelacuran Babah Acung. Dan karena kematiannya, maka aku harus berurusan dengan pengadilan. Aku bersama Mingke dan Annelies akhirnya mendatangi pengadilan itu. Tapi ternyata jaksa dan hakim bukan hanya mempertanyakan tentang kematian mendiang suami saya. Dengan konyolnya dia malah bertanya, di mana tamu saya tidur? Kalian tahu, seisi pengadilan itu menertawakan kami. Mingke terpukul, apalagi Annelies, dan saya benar-benar tersinggung. Lalu saya membela diri saya. Saya katakan, Tuan Hakim yang terhormat, Tuan Jaksa yang terhormat, tentu tuan-tuan sebagai bangsa Eropa lebih mengerti lagi tentang hukum adat Eropa. Tapi baik, saya akan menjawab pertanyaan tuan disebabkan karena tuan-tuan telah membongkar urusan rumah tangga kami. Tuan Jaksa yang terhormat, Tuan Hakim yang terhormat, aku Sanikem. Aku adalah gundik mendiang Tuan Herman Malema. Dan aku memiliki pertimbangan lain antara hubungan tamuku dengan anakku. Sanikem itu hanya seorang gundik, Tuan. Tapi karena kegundikannya, maka lahirlah Annelies. Dan perlu tuan-tuan ketahui, hubungan aku dan Tuan Herman Malema tidak pernah ada yang menggugat. Mengapa? Karena Tuan Herman Malema seorang Eropa totok. Lalu mengapa anakku dan Mingke dipersoalkan? Itu karena Mingke seorang pribumi. Tuan tentu tahu, antara aku dengan Tuan Herman Malema memiliki ikatan perbudakan yang tidak pernah digugat oleh hukum. Sedangkan anakku dengan Mingke memiliki ikatan cinta mencintai yang tulus, walaupun belum ada ikatan hukum. Tapi toh, tanpa ikatan hukum pun, anak-anakku bisa lahir. Dan tidak ada pernah satupun orang yang merasa terganggu. Laki-laki bangsa Eropa, tentu tuan-tuan tahu, dapat membeli perempuan-perempuan seperti diriku untuk dijadikan nyai dan gundik. Surat ini dinyatakan bahwa gugatan dan keinginan Insinyur Maurits Malema dikabulkan oleh pengadilan Nederland. Maka Annelies Malema, anak bungsuku, harus secepatnya dibawa ke Nederland. Aku tidak terima. Lalu aku katakan pada orang itu, aku ibunya, aku yang melahirkannya. Tapi katanya, ya memang, tetapi di sini juga ditulis bahwa Annelies Malema adalah anak akuan Herman Malema. Siapa itu? Siapa yang melahirkannya? Tanya. Dia bilang,
Dia memang seorang nyai yang bernama Nyai Ontosoro Sanikem, tapi aku Sanikem, aku Nyai Ontosoro. Ya, tetapi Nyai bukan Mevro. Aku bisa ajukan sanksi kau perlu, aku bilang. Tapi dia seolah tidak peduli dan malah mengatakan, ya, tetapi kalau Annelies di bawah hukum Eropa, sedang Nyai tidak, karena Nyai adalah seorang pribumi. Menyakitkan. Annelies menangis dan menangis sampai aku tidak sadarkan dan tidak ingat yang lain-lain lagi. Maka aku bilang kepada orang itu, Tuan, anakku ini sudah kawin, dia istri orang. Tapi katanya, iya, tapi dia masih di bawah umur. Kalaupun dia kawin dan dikawinkan, berarti perkawinan itu tidak sah. Tapi hatinya bulu semata. Sekarang aku menghadapi keadaan yang begitu sulit. Tapi aku akan melawan, walaupun tanpa saksi hukum. Aku akan menjadi perempuan pribumi pertama yang menggugat pengadilan putih di Surabaya. Bukankah itu suatu kehormatan? Karena aku yakin, dengan kita melawan, kita tidak sepenuhnya kalah. Dan nampak sebuah lorong yang disesaki jemuran. Ada becak lewat, pedagang sayur lewat. Waktu melenggang seperti siaran berita yang sayup terdengar dari kios rokok. Di persimpangan orang-orang asik berjoget. Matahari mulai condong ke barat. Udara masih membakar dan debu mengepul. Aku teringat pada sebuah puisi yang bercerita tentang makna kemerdekaan. Aku teringat pada seorang penyair yang lama terlupakan. Segeralah aku meluncur ke jalan raya, menyusuri trotoar, menyambangi pasar dan terminal, memungut apa saja yang tersisa dari sampah dan limbah pembangunan. Puisiku jarang sekali menyapa penyapu taman, penjaga pintu kereta, kondektur bis kota atau penarik ojek. Bahkan puisiku tidak pernah menolong penganggur atau membantu pengemis menyekolahkan anak-anaknya. Puisiku, seperti juga pemerintah, sering lupa bertanya, kenapa ada bayi dibuang ke tong sampah? Kenapa ada tubuh manusia dipotong-potong seperti kelinci? Kenapa banyak banjir dan gempa bumi? Kenapa banyak preman menjadi bupati, banyak pedagang menjadi menteri, dan banyak kiai cengengesan di televisi? Puisiku, seperti juga birokrasi, agak ruwet dan sulit dipahami. Dan seperti halnya para wakil rakyat, jangan-jangan puisiku hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, aku teringat pada sebuah lagu dangdut tentang hak ajasi, juga pada penyanyinya yang seksi. Ketika aku mendekati jendela lagi, kulihat kampung-kampung digusur, rumah-rumah susun dibongkar, anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit, sedang para pemuda tanggung melempari aparat keamanan dengan batu. Waktu seakan bergoyang,
angin berhembus kencang, dan matahari menurunkan layar petang. Langit memerah seperti wajah mereka yang dirampas, seperti amarah mereka yang dijarah. Seorang tukang cukur nampak lelap tertidur di bawah naungan beringin yang subur. Senja bergeser pada malam, lampu-lampu menyala, dan sepi tumpah di halaman kelurahan. Puisiku kadang luput menyalami pedagang asongan, penambal ban atau pemulung barang bekas. Bahkan puisiku tidak pernah menemani buruh tani menebus obat di apotik, atau mendampingi kuli bangunan melunasi tagihan rumah sakit. Puisiku seperti juga partai politik sering malas bertanya, kenapa masih banyak rakyat yang kesusahan? Kenapa harga-harga terus dilambungkan? Kenapa minyak tanah menjadi barang langka? Kenapa harus mengimpor beras dari negara tetangga? Kenapa sawah-sawah malah dijadikan pabrik? Kenapa hutan-hutan yang terbakar tak kunjung dipadamkan? Dan semburan lumpur panas kian berkobar. Puisiku seperti juga pemilu tentu saja bukan jawaban. Terima kasih. Hmm.